Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta. Ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira, qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rushd wa huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak anggota DPRD sempat hadir, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama dan seluruh asatiz dan asatizah, seluruh jamaah dan hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk satu acara, kita istilahkan tablik akbar. Jadi kajiannya harus kajian yang mungkin agak dalam, karena yang hadir di sini sahabat-sahabat kita termasuk para dai, ada beberapa yang hadir. Jadi kalau kita mengkaji agama, memang ulama kita itu membagi. Ada kajian yang membicarakan tentang hukum-hukum agama. Itu ulamanya disebut fuqaha atau disebut dengan kajian fikih. Itu kajian Islam. Kalau kajian iman, itu ulamanya disebut murabbi. Pembahasannya adalah akidah. Ilmunya disebut teologi. Kalau naik satu tingkat, itu disebut kajian tasawuf. Ulamanya disebut mursyid, sedangkan objek kajiannya adalah adab atau akhlak. Jadi kalau kita kajian Islam berarti itu kajian hukum. Kalau kajian iman itu akidah. Kalau kajian ihsan itu masuk tasawuf. Tiga kajian ini dalam Islam itu tidak boleh dicampur. Karena kapan bercampur Islam ini jadi masalah. Inilah sekarang banyak penceramah yang mencampur pembahasan fikih, pembahasan akidah dan pembahasan tasawuf. Bahkan contoh akidah ditarik ke fikih, atau contoh tasawuf, akhlak ditarik ke akidah. Itu fatal. Makanya ada beberapa penceramah itu mengatakan, kemarin sempat viral bahwa sungkeman dengan orang tua itu musyrik. Ada, dan itu viral sekali Pak. Dia punya channel YouTube, channel TV, mengatakan bahwa sungkeman dengan orang tua ketika menikah itu musyrik, karena itu bersujud selain kepada Allah. Yang kedua, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik, karena termasuk menyembah. Itu kan ada. Tidak usah saya sebut nama ustaznya, dan itu sangat terkenal. Ini masalah karena sungkaman dengan orang tua itu adalah akhlak, bukan masuk dalam akidah. Itu masuk dalam adab. Jadi sujudnya anak ketika mencium tangan orang tuanya ketika sungkeman itu bukan sujud menyembah,
tapi itu sujud takzim namanya. Yang kedua, hormat kepada bendera merah putih itu juga bukan menyembah, tapi hormat itu sebagai penghormatan atau takzim kita kepada pejuang yang telah memperjuangkan negara Republik Indonesia sehingga bisa merdeka. Tapi karena ditarik dalam ranah akidah, itu fatal itu. Sekarang kan banyak itu. Kalau kita mau ambil tarik lurus, semua pasti musyrik. Makan obat, musyrik juga itu. Karena makan Bodrex baru bisa sembuh. Wah, itu fatal itu. Musyrik juga itu. Kalau kita mau ambil kaidahnya, makan kemudian kenyang, musyrik juga itu. Karena yang bikin kenyang nasi. Atau bawa proposal ke Pak Wali Kota, musyrik juga itu. Karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Kan begitu. Makanya di dalam agama ini kalau ditukar contohnya itu bahaya, Pak. Saya sering menyampaikan tentang cincin. Orang tua kita dulu itu banyak, ulama kita itu banyak senang pakai cincin. Dan cincin yang sering dipakai itu tidak sembarang dipakai. Sering ada orang mengatakan, ini cincin saya cocok dipakai berdagang. Biasa dengar begitu kan? Kalau pedagang, cincin ini cocok dipakai dagang. Itu musyrik atau bukan? Saya tanya dulu Ustaz ini, musyrik atau bukan? Kalau mengatakan ini permata, ini bagus dipakai berdagang, cocok dipakai dagang, itu musyrik atau bukan? Takut, tidak berani kayaknya jawab ini. Nah, di sini ulama menarik akidah itu ada pada puncak, sedangkan yang ada penjabaran itu adalah keistimewaan yang Allah kasih. Sehingga ketika kita mengatakan cincin yang dianggap bagus dipakai berdagang itu adalah musyrik, maka termasuk batu magnet yang kita pakai untuk kesehatan itu juga musyrik. Termasuk batu magnet. Kan ada yang dijual itu Pak dari Cina, yang batu magnet itu, oh iya, yang gelang-gelang itu bisa dipakai untuk terapi kesehatan, itu musyrik juga itu. Karena bisa memberi manfaat untuk kesehatan. Kalau kita katakan batu itu tadi musyrik, makanya ulama selalu mengatakan bahwa Allah itu adalah puncak tauhid. Segala sesuatu yang diciptakan pasti ada manfaatnya, dan manfaat itu bukan dari bendanya, tapi Allah yang memberi manfaat. Sama dengan api. Api itu membakar karena sifatnya. Kalau Allah cabut sifatnya, tidak membakar. Kan begitu? Api itu panas karena sifatnya. Makanya ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bukan karena kulitnya Nabi Ibrahim tahan, tapi sifat membakarnya api yang dicabut oleh Allah. Kan begitu? Jadi semua akidah begitu Pak. Makanya ulama dari dulu itu selalu yakin racun pun tidak bisa membunuh ketika sifat racunnya dicabut oleh Allah. Sama Pak Kahar Musakar ketika ditembak, dia mengatakan senjata itu buatan manusia, sedangkan tubuhku adalah buatan Allah. Tidak mungkin buatan manusia bisa mengalahkan buatan Allah, sehingga dia tidak rusak badannya ketika ditembak. Itu kan, itu akidah Pak. Itu kita bicara akidah. Makanya semua yang memberi manfaat itu bukan dari bendanya, tapi Allah yang memberi khususiyat terhadap sesuatu sehingga itu bisa mendatangkan manfaat. Manfaatnya datangnya dari Allah. Makanya ulama pegang keris itu tidak pernah melenceng akidahnya. Pakai cincin tidak pernah melenceng akidahnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tauhid tunggal itu tetap Allah. Ini cuma benda. Cuma orang yang lemah akidahnya, ketika dapat cincin langsung dia mengatakan, oh ini cincin yang bikin selamat Kak. Wah, itu menjadi masalah. Ini kan yang banyak sekarang. Nah, ini. Makanya ini dulu yang saya harus anukan. Makanya dalam agama itu kalau kita kaji, dalam Islam ini luas betul Pak. Saya akhir-akhir ini concern di ilmu hikmah, bertanya ke beberapa ulama tentang ilmu hikmah ini, tapi ilmu ini agak berat.
Karena jarang ulama yang mau menjelaskan, karena memang terbatas. Saya beberapa kali bertanya ke ulama, banyak yang tidak mau mengungkap itu. Bukan saja karena tidak tahu, ada yang tahu tapi tidak berani. Ilmu hikmah ini Pak sebenarnya ilmu yang mulai hilang. Dan itu dipelajari para ulama-ulama dulu. Kalau kita di Kalimantan yang tahu ilmu hikmah ini termasuk Guru Taqi Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, Guru Sakumpul Martapura. Itu khatam di ilmu hikmah itu. Makanya ada beberapa larangan itu yang dia sampaikan, itu semua ada di kitab-kitab hikmah. Termasuk tidak boleh sikat gigi di pintu WC itu. Tidak boleh berwudu di pintu WC, tidak boleh sikat gigi di pintu WC. Itu kan masuk ilmu hikmah itu. Kenapa? Orang yang berwudu di pintu WC itu akan mewariskan lemah ingatan dan iman. Itu masuk ilmu hikmah. Jadi dia tidak masuk dalam tasawuf. Makanya ulama kita dari dulu itu sudah mengkaji larangan-larangan. Banyak itu, termasuk pakaian robek. Itu kan tidak boleh dipakai. Cuma anak-anak kita sekarang itu justru kalau robek, celananya robek dia pakai. Keren kan sekarang? Anak muda pakai celana levi's yang robek. Padahal itu menutup rezeki itu, pintu rezeki. Ini kan jadi masalah sekarang Pak. Dan itu banyak orang tidak perhatikan. Makanya saya sering ceramahkan itu bahwa banyak larangan itu sekarang kita langgar, nyata-nyata kita langgar. Matahari ketika sudah memerah sampai tenggelam, Nabi melarang kita untuk melihat. Itu untuk menjaga mata supaya tidak buta. Kemudian anak-anak disuruh masuk. Sekarang anak perempuan kalau mau tenggelam matahari justru keluar semua. Mas selfie-selfie, katanya sunset. Jadi masalah. Jadi terbalik semua ini Pak. Dalam kajian agama, saya katakan tadi kita masuk sedikit yang agak berat. Kalau kita bicara agama, kita mau bicara yang paling berat, paling tasawufnya pasti paling berat Pak. Saya pernah ngaji tasawuf itu 3 bulan, berhenti dulu. Karena saya itu langsung drop, mengatakan waduh tidak bisa kita kalau begini. Kalau belajar fikih yang penting sah sholat, kalau belajar tasawuf itu fatal. Makanya kebersihan dalam tasawuf itu kan pakai empat macam. An-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kan ada 4. An-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Jadi kalau an-nadhafah itu kotoran yang nampak oleh mata, seperti sampah, najis. Itu an-nadhafah. Kalau at-tuhur itu hakikat. Kalau at-tazkiyah itu hati. Kalau as-zakah itu harta. Jadi orang mau sholat itu kalau mau bersihkan dirinya, bersihkan yang 4 ini. Jangan sholat sebelum bersih, ini yang 4. Yang pertama an-nadhafah. Pakaian itu harus bersih dari najis. Tubuh kita itu harus bersih dari najis. Yang kedua, pakaian itu bersih lahiriah dengan hakikat. Kalau kau beli pakaian itu dengan uang haram, maka pasti kalau kau sholat tidak diterima sholat. Kan hadis Nabi tuh, siapa yang membeli pakaian dengan 9 dirham, 1 dirham uang haram, 8 dirham uang halal, ketika dia pakai sholat pakaian itu, maka sholatnya tidak diterima di sisi Allah. Bukan tidak sah. Nabi mengatakan tidak diterima. Kalau tidak sah berarti fikihnya. Kalau diterima itu sampainya. Makanya dan haram itu ada 2. Ada haram li gairiha, ada haram li zatiha. Kalau li gairiha prosesnya, kalau li zatiha bendanya. Misalnya begini, Bapak menjual gula pasir 1 liter padahal tidak cukup. Dikurangi misalnya 1 ons, kemudian mengatakan 1 liter laku, kemudian uang pembelian gula pasir itu tadi dipakai belikan baju, itu haram Pak, karena jual belinya dari haram, karena berbohong. Wah itu banyak itu ikan yang tidak cukup 1 kilo baru katakan 1 kilo, kemudian hasilnya dipakai beli baju,
baru dipakai sholat, oh itu jadi masalah. Atau uang yang tidak dikeluarkan zakatnya kemudian dipakai beli baju, itu juga diharamkan itu. Itu kotor bukan karena kotor lahiriah, tapi kotor hakikat. Ini nih, kalau ini yang dipakai Pak, orang sudah mulai stres. Guru sekolah atau pejabat masuk kantor jam 9 pagi, padahal mestinya masuk jam 7, pulang jam 2, padahal mestinya pulang jam 4. Nanti kalau terima gaji full, baru itu gaji dia pakai beli baju, baru bajunya dia pakai sholat. Itu haram juga itu, karena dia pakai gaji korupsinya itu. Bukan korupsi mengambil uang, itu korupsi karena korupsi kerjaan yang tidak sesuai dengan waktunya. Mestinya dia digaji dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, tapi dia kerja masuk jam 10, nanti keluar jam 2. Berarti ketika dia terima gaji, dia terima semua, maka uang di situ ada uang haram. Ketika dia belikan pakaian untuk dia pakai sholat, maka sholatnya tidak akan diterima, walaupun tetap sah. Itu fatal itu Pak. Nah, ini sudah banyak kena ini. Sudah mulai stres. Ayo saya bilang kita ngajinya agak berat ini. Ya. Ini baru makanan, baru baju yang kita pakai, belum makanan yang kita makan, yang kita tidak zakati. Makanan yang kita makan kita tidak zakati itu kotor. Kalau dia masuk ke dalam perut, apalagi kalau uang haram memang. Kullu lahmin nabati min haramin panaru oladin. Setiap makanan haram yang masuk itu harus dibersihkan dengan api neraka. Dan itu ketika Rasulullah mengatakan, siapa yang makan makanan haram satu kali, itu lam tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yauman mania. 40 hari 40 malam salat dan doanya tertolak di sisi Allah. Termasuk mie yang sogok menyogok ini, uang cale, oh ini dapat semua mie di sini. Iya. Makanya kalau kita mau kaji betul, jarang selamat Pak, jarang selamat. Betul. Saya itu ketika ngaji kitab tentang ini, oh stres saya itu. Makanya saya bilang 3 bulan saya berhenti. Itu karena drop. Pikirkan hampir stres. Sampai rambut itu mulai berguguran. Saya bilang, oh sakit kalau begini. Karena itu tidak ada. Melihat perempuan itu wudu menjadi kotor. Oh itu jadi masalah. Jadi saya bilang kalau kita mau ngaji yang paling berat itu memang ada, tapi kalau mau ringan-ringan ya ringan-ringan aja. Kalau fikih itu kan ya yang penting sudah takbir, sudah selesai, serahkan kepada Allah. Yang penting kau sudah sujud bersyukur, itu yang paling ringan itu. Datang saja Allahu Akbar melalui matanya begini, ruku ada masalah. Tapi kalau dalam tasawuf, pakaian yang kau pakai itu kau sudah pakai untuk apa? Wudumu itu apakah kau sudah pakai berbohong atau tidak? Kalau kau sudah pakai berbohong, maka jangan kau pakai sholat, karena itu sudah kotor. Pakaian yang kau pakai, kalau kau malu pakai ketemu dengan Pak Wali Kota, mestinya kau lebih malu pakai ketemu dengan Allah. Oh itu parah itu Pak. Itu makanya kalau kita ngaji yang paling berat-berat itu ya berat-berat, tapi kalau kita mau ambil yang ringan-ringan ya ringan-ringan aja. Itu makanya kita itu kalau agama saya sering mengatakan begini, tidak usah terlalu memaksakan Pak, karena kita tidak ada yang sempurna. Jadi kalau cuma selamatkan, saya sering sampaikan, carilah pakaian yang betul-betul memang bersih. Saya itu sering begitu. Saya karena kasih tahu, pakaian sholatmu tidak usah banyak. Pakaian sholat kita itu tidak usah banyak Pak, biar 3 pasang aja. Yang penting pakaian itu betul-betul dijamin. Makanya saya sering pakai pakaian sholat itu hadiahnya orang, hadiahnya jamaah, bukan hadiah caleg ya, hadiah jamaah. Kalau dia caleg lain lagi tuh Pak. Itu saya enggak menyiksa caleg, cuma enggak. Artinya ini kan karena sudah menjadi kebiasaan kita.
Kalau memang sedekah silakan ambil. Dalam agama itu tidak dilarang sedekah. Justru Allah suka kepada orang yang rajin sedekah. Tapi sedekah jangan karena tujuannya itu. Jangan. Karena dalam agama ini Nabi kan mengatakan bersedekah kepada 7 orang miskin di hari Jumat itu mengalahkan 40 orang alim ketika dia berdoa. Itu perintah agama, boleh Pak. Perintah agama itu membolehkan. Caleg-caleg ini mestinya kalau hari Jumat cari orang miskin 7, sedekahi dia. Tapi jangan bilang coblos Kak, jangan. Kasih dia sembako, nggak usah kasih gambar, kasih saja sembako, baru kasih tahu saya punya hajat Bu, atau saya punya hajat Pak, ingin maju menjadi anggota dewan. Mohon doakan saya, semoga Allah mempertemukan hajat saya. Itu aja. Karena Nabi mengatakan 7 orang miskin berdoa itu mengalahkan 40 orang alim. Nah kalau kita harapkan suaranya orang miskin yang 7 ini tidak mungkin terpilih Ki, karena 7 orang Ji. Kan begitu. Tapi yang kita harapkan adalah doanya, karena itu bisa mempengaruhi kalbunya orang-orang yang ada di situ. Itu perintah agama Pak. Makanya kalau orang mengatakan tidak boleh, saya mengatakan tidak. Agama memerintahkan. Agama perintahkan. Jadi itu orang miskin Pak, tapi orang miskin ya, bukan orang yang suka minta, orang miskin. Karena ada juga memang orang Pak sebenarnya tidak miskin tapi suka minta. Iya. Maka dari bicara gini kok tahu perri sih tahu kasiasi si salah. Ya kok tahu perri magalami mak dareke. Ya kok tahu kasiasi memang tidak ada papanya. Iya. Di sebenarnya tahu perri. Angka motorokna memang oto, ayeuna tu make kah? Tu 5 kibo surat katarang kurang mampu. Pando kantor desa. Setiap ada bantuan dia datang, padahal selalu pakai emas. Mabello bolana tapi liwat dari kena. Ndak mau habis orang begitu Pak, karena perasaannya yang sempit. Hartanya tidak pernah cukup. Orang yang begitu kalau suruh sedekah tidak pernah mau, karena pasti dia bilang kita saja tidak cukup, kenapa mau dikasih orang? Itu yang begitu. Dan itu banyak di Bontang Pak. Banyak di Bontang. Di kampung saya juga banyak. Iya, kalau ada bantuan langsung datang itu. Tidak pernah cukup bantuan. Makanya pemerintah itu bagaimanapun caranya mau menghabiskan bagaimana bantuan ini supaya cukup, itu tidak akan pernah cukup. Karena yang ada perasaannya tidak pernah cukup. Karena sebenarnya orang miskin itu perasaan Pak. Kalau makannya kan cukup itu. Makanya saya itu simpel dalam hidup ini, simpel sekali. Saya sering kasih tahu istri itu. Kadang dia tanya bagaimana, saya bilang enggak usah pusing. Hidup itu gampang, yang susah itu pikiran kamu. Yang bikin susah itu kan kita selalu berpikir bagaimana besok, bagaimana, itu orang stres itu. Iya. Saya itu simpel aja Pak. Jadi saya itu ndak pakai kaidah sederhananya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengatakan Anda mestinya bersyukur ketika sudah bisa makan dan sudah bisa minum. Karena kalau Anda sudah bisa makan dan minum berarti Anda sudah hidup. Tapi kalau orang mengatakan nanti saya bersyukur kalau ada mobil, ada rumah, itu saya bilang didekati betul itu. Karena orang tidak ada rumah dan tidak ada mobil itu masih bisa hidup. Tapi kalau sudah tidak makan berarti dia bisa mati. Maka bersyukurlah dikala Anda masih bisa makan, bisa minum. Walaupun Anda belum punya rumah. Itu aja kuncinya. Karena rumah itu tidak membuat kita mati kalau tidak ada. Kan itu. Makanya banyak orang itu nanti punya rumah baru bersyukur. Oh, terlambat sekali bersyukur itu. Iya. Jadi hidup ini Pak sebenarnya tidak susah. Yang bikin susah itu kita. Karena kita selalu mengambil standar terlalu tinggi. Coba kalau kita sudah hidup, diberikan kesehatan, oh itu luar biasa Pak. Makanya saya bilang nikmat apa yang kita dustakan? Nikmat rasa saja dicabut oleh Allah, itu tidak ada bedanya pisang goreng dengan lombok. Iya, iya. Kan ada orang itu Pak dicabut nikmat rasanya. Oh, minum kopi dengan minum air putih dengan minum sarap sama-sama. Lewat saja seperti bebek, tidak ada rasanya, masuk saja. Tidak ada, tapi nikmat itu kan itu. Pedis itu nikmat.
Itu bayangkan Pak, sama dengan ngantuk, itu nikmat besar itu Pak, ngantuk. Cuma kadang orang jengkel, kenapa saya ngantuk? Padahal itu ngantuk adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Bayangkan kalau orang langsung tidur Pak, itu banyaknya orang mati di jalan. Sementara bawa mobil tidak ngantuk langsung tidur, oh itu fatal itu. Makanya ulama kita itu mengatakan nikmati seluruh apa yang diberikan oleh Allah. Iya, hidup itu begitu Pak, tidak usah susah. Kadang juga Nabi kan sudah punya doa. Nabi itu juga sesuatu pintar juga Rasulullah. Ini Rasulullah minta, ya Allah jangan kau jauhkan umatku darimu. Kalau dia jauh, arahkan dia kembali. Kalau kau panggil dalam keadaan senang, dia tidak datang. Panggil dia dalam keadaan susah. Ini yang parah Pak. Karena kalau kita diberikan nikmat tidak bersyukur, pasti diberi musibah. Karena nanti kita mau berdoa kalau kena musibah. Kan banyak orang begitu. Ketika suaminya sayang, semua warung dia lihat, semua tempat rekreasi dia datangi. Sekalinya suaminya selingkuh, baru bangun tahajud. Ya zikirnya kencang-kencang, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Selingkuh suaminya. Waktunya tidak selingkuh, nonton sinetron terus. Tapi tidak ada jadi bontang begitu. Iya. Jadi jangan paksa Allah, itu kata ulama kita, jangan paksa Allah memanggil kau dalam keadaan susah, karena kau tidak datang di saat dia panggil kau dalam keadaan senang. Itulah makna la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri, dia akan tambahkan. Tapi jika engkau tidak mensyukuri, ingat pasti ada azab yang pedih. Kenapa? Karena nanti kau mau tunduk ketika datang siksaan. Dan itu doanya Nabi, panggil dia dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang, panggil dia dalam keadaan susah. Karena Nabi minta jangan kau jauhkan umatku darimu. Kan begitu. Sama kalau ada anak pesantren, kita bawa ke sekolah pesantren, kasih tahu gurunya, ini anakku didik, kasih senang dia, kasih pintar. Tapi kalau dia nakal, pukul saja supaya dia bisa belajar. Siksa dia kalau supaya dia bisa belajar. Begitu Nabi, panggil dia dalam keadaan senang. Kalau tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Nah, makanya ibu-ibu kalau suaminya sayang, jangan coba-coba tidak sholat. Nanti pasti datang masalah Pak, karena masalah itu yang membuat kita dekat dengan Allah. Betul. Makanya kadang-kadang orang itu Pak nanti berdoa ketika pegawai bank datang menagih. Oh rajin sholat duhanya itu kalau mau didagih, sampai takbirnya Allahu Akbar. Oh, kenapa? Pegawai bank sudah mau datang. Gitu. Kan begitu. Kadang-kala masalah begitu Pak. Jadi Allah itu kadang men-setting kita supaya bisa dekat dengannya dengan membawa kesusahan. Kesusahan itu sebenarnya bukan kesusahan, tapi itu nikmat sebenarnya yang diberikan oleh Allah. Cuma mungkin menyakitkan ketika dia tiba. Jadi Bapak Ibu, saya sering sampaikan, bersyukurlah. Kunci hidup ini sederhana sekali Pak. Kunci hidup ini sederhana sekali. Nikmati segala apa yang telah Allah berikan. Kenapa? Karena di situ kita sama dengan malam Pak. Mestinya jangan kita bekerja malam. Cuma susahnya kan ada orang yang kerja di perusahaan malam Pak. Mestinya itu kalau malam kita istirahat. Jadikan malam itu istirahat. Nanti kalau siang jadikan waktu itu untuk bekerja. Mestinya begitu. Kenapa itu matahari sebenarnya jengkel sama kita Pak. Jam bekerja malam itu. Baru tidur kalau siang. Matahari bilang saya sudah capek-capek muncul untuk kasih terang bumi supaya kau cari rezeki, tapi kau tidur. Malam saya suruh kau istirahat, tapi kau justru kerja semalam penuh. Itu kan begitu. Makanya ulama kita dari dulu mengatakan ketika malam istirahatkan dirimu. Cuma sekarang kan tidak bisa. Karena ada orang kerja malam kan, shift malam. Oh itu. Makanya ulama hikmah itu mengatakan orang yang kerja malam itu tidak berkah. Oh ini. Tapi pegawai jangan berhenti dulu ya. Jangan mengatakan wah itu fatal ini Ustaz. Itu ulama kita. Ada beberapa pekerjaan itu yang dianggap tidak berkah itu. Yang pertama bekerja malam. Yang kedua menjual air galon. Tidak ada di sini penjual air galon. Ada. Oh iya. Iya. Itu penjual air galon Pak. Itu tidak pernah untung itu. Coba kita tanya. Kalau penjual air gelas sama es batu mungkin.
Tapi kalau penjual air galon itu tidak bisa untung. Kenapa? Itu tidak berkah. Hasilnya juga itu akan hilang, tidak tahu kemana. Saya tidak tahu, coba tanya penjualnya kalau ada penjual sini. Wallahu alam. Tapi guru saya kasih tahu, 2 pekerjaan nak jangan kau pernah lakukan. Yang pertama tukang senso kayu. Itu tidak pernah dia nak nama DC tu pas sensongnya nak. Tata namo bolana dia tu nulis pajaji. Yang kaya itu pedagang kayu. Yang pas senso itu tidak ada yang berhasil. Karena dia menambang sesuatu yang dilarang dalam agama. Karena penambang kayu itu tidak pernah menambang satu pohon. Nah tebang sini telu nawunuh. Iya, yang kedua penjual air, karena air itu sebenarnya digratiskan oleh Allah untuk hambanya. Kemudian kita jual, tidak sama kalau es batu. Wah itu, makanya tanya nanti penjual galong, apakah ada untungnya atau bagaimana? Itu guru saya bilang. Dia bilang lebih banyak ongkosnya nak. Mesinnya itu kalau sudah ada sedikit saldonya rusak lagi mesinnya, dipakai lagi mengongkos. Itu karena memang Allah tidak berkahi pekerjaan itu. Jadi itu wasiat guru kami, saya manukan memang. Makanya di pondok itu pernah ditawarkan bagaimana kalau bikin air galon, salah tidak mau. Itu guru saya sudah kasih tahu. Itu pengusaha galon itu pasti gulung tikar. Tidak kembali modalnya itu. Habis pekerjaan. Itu. Saya tidak tahu, tanya saja penjual galon kalau ada. Tapi itu wasiat guru kami, makanya saya yakin itu betul. Ini tidak sama kalau kayak es batu, itu tidak masalah, itu lain lagi tuh. Tapi kalau air yang dijual itu fatal itu, karena itu gratis yang diberikan oleh Allah. Kemudian saya kembali, ibadah itu kuncinya kan ada 3: kerjakan, sah, yakin sampai, itu yang harus dianukan. Untuk sholat, apakah dia diterima atau tidak, ulama kita mengatakan itu ada pada dirimu. Ketika kau melaksanakan sholat dan muncul di dalam hatimu bahwa ini sholat baik, maka insya Allah. Beda itu, kalau kita sholat itu biasa-biasa aja, itu pasti beda. Makanya semua ibadah Bapak Ibu sekalian, yakin bahwa ibadah ini sempurna. Tapi kan tidak mungkin kita sempurna, betul kan? Makanya ada doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Itu kan wasiatnya Rasulullah kepada Muaz. Usika ya Muaz, la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Itu dibaca sebelum salam di tahiyat akhir dalam salat. Kan ada 2 doa di situ. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam, fitnatil mahya wal mamat, wa fitnatil masiihid dajjal. Kemudian yang kedua, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Itu yang dibaca sebelum salam. Cuma banyak orang tidak baca itu. Hanya sampai fil alamin innaka hamidun majid, langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu tapi tidak masalah. Cuma Muaz itu bin Jabal itu diwasiatkan oleh Nabi. Rasulullah mengatakan, usika ya Muaz, saya wasiatkan kepadamu Muaz, la tada'anna fi kulli duburi salatikum, jangan engkau menutup semua salatmu antakula, kecuali engkau membaca Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku untuk senantiasa mengingat kepadamu, wa syukrika, dan bantu aku untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepadamu, wa husnil ibadatika, dan jadikan ibadahku ini adalah ibadah yang paling sempurna di sisimu. Karena saya kerjakan tidak mungkin sempurna, tapi terimalah dengan sempurna. Makanya dibaca doa itu. Itu Nabi wasiatkan kepada Muaz. Dihafal jibu toh? Hafal jibu? Kalau tidak hafal, ini tugasnya Ustaz di Bontang ini. Nih, ada sahabat saya di belakang. Nanti dia yang tuliskan ibu-ibu ini. Atau buka di Google. Itu doa itu penting, itu wasiat Nabi. Sampai Nabi mengulang 3 kali. Kemudian ada dalam istilah tasawuf Bugis yang kemudian ada di kita, kalau buka kitab itu ada di kitab Hiyalimiddin. Sering juga saya ceramahkan Pak. Bapak Ibu kalau sholat
kemudian memutus sholat, itu rugi betul itu. Jadi saya itu kalau sujud terakhir tadi kayak tadi, sujud terakhir sholat isya, itu saya sudah niatkan memang untuk sholat subuh. Itu yang dimasuk orang Bugis sampai tepat tuh. Saya selalu pakai itu, Pak. Kalau nanti saya sholat subuh di sujud terakhir, itu saya niatkan memang untuk sholat duhur. Jadi saya memang memohon kepada Allah supaya bisa sholat duhur. Saya berniat akan sholat duhur. Kalau saya meninggal antara subuh dengan duhur, itu kan meninggal menuju sholat. Kan begitu. Saya beberapa sahabat-sahabat saya dari jamaah tabligh itu sering saya kasih tahu. Saya bilang, saya bersyukur Anda bisa keluar berdakwah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Saya bersyukur. Tapi saya kasih tahu, jangan pernah mengatakan nanti ibadah orang kalau di masjid. Itu rugi betul itu. Karena dia mengatakan nanti di masjid itu baru ibadah. Kalau di luar masjid itu hanya dunia. Oh, itu fatal itu, Pak. Orang yang seperti itu sedikit betul pahalanya. Mestinya kan hidup begitu. Orang tidur itu, Pak, bisa bernilai ibadah. Bapak tidur 10 jam itu bisa dinilai sholat sunnah 10 jam. Bagaimana caranya? Tidur yang berpahala kan itu ada 3. Yang pertama, tidurnya orang untuk ibadah. Yang kedua, tidurnya orang untuk mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah. Yang ketiga, tidurnya orang yang menghindari dosa dan dia melakukan tidur. Kan 3 toh. Mana dimasuk? Misalnya begini, kita mengatakan, ya Allah, saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama dia tidur itu dihitung ibadah di hadapan Allah, karena tidurnya untuk sholat. Itu berpahala, Pak. Berapa lama dia tidur itu dihitung pahala. Tapi kalau ada orang bilang saya mau tidur cepat supaya bangun nonton sepak bola, wah itu juga didapat. Iya. Jadi tidur itu untuk apa? Kalau mengatakan saya tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud, kita tidur 6 jam itu dihitung ibadah, karena tidurnya untuk ibadah. Itu Imamul Ghazali menjelaskan itu. Yang kedua, orang yang mengistirahatkan diri karena sudah melakukan ibadah. Dia sudah sholat tahajud misalnya jam 3, istirahat, belum masuk subuh, dia bilang saya mau tidur dulu untuk karena kelelahan, kemudian untuk bangun sholat subuh. Itu berapa lama dia tidur itu dinilai ibadah. Itu nilai ibadah, Pak. Makanya jangan katakan orang tidur tidak dapat pahala. Itu dapat pahala. Yang penting tidurnya tadi seperti itu. Tidur untuk sholat dan tidur karena istirahat dari sholat. Yang ketiga, tidur menghindari dosa. Ada orang gosip, kita mengatakan saya ngantuk sekali mau tidur, padahal tidak. Cuma karena tidak mau melakukan dosa. Itu juga ibadah. Makanya dari sinilah mengambil dasar ulama Indonesia mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ustaz kalau Ramadan itu sering ceramahkan itu, ustaz-ustaz, bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Kalau orang Arab dengar itu, Pak, marah-marah. Masa orang tidur dianggap ibadah. Tapi kalau orang Indonesia memang karena dia pakai kaidahnya Imam Syafi'i. Imamul Ghazali mengatakan bahwa ketika engkau tidur itu potensial tidak melakukan dosa. Karena an-naumu tarkul haram. Satu-satunya ibadah yang tidak mendatangkan dosa itu cuma tidur, Pak. Kalau sholat masih bisa berdosa kalau jengkel sama imamnya. Karena imamnya terlalu panjang bacaannya sehingga dia jengkel, makanya dia bisa berdosa. Orang mengaji bisa berdosa, orang zikir bisa berdosa, tapi kalau orang tidur tidak berdosa. Nah, bagaimana dosanya orang tidur tidak ada? Makanya disitulah disebut an-naumu tarkul haram. Tidur itu meninggalkan keharaman. Ya, tidak ada dosanya orang tidur, toh. Tidak bisa gosip. Coba. Makanya ulama dari dulu begitu. Jadi jangan sampai dipahami agama ini nanti sholat baru ibadah. Wah, fatal itu, Pak.
Makanya saya kasih tahu jamaah sekalian, pakai ini kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu mengambil hadis Nabi bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau sujud terakhir sholat subuh, niatkan untuk sholat duhur. Itu perjalanan kita ke waktu duhur itu dinilai menuju ke sholat. Bapak ke pasar pasti menuju ke sholat. Bapak ke kantor itu menuju ke sholat karena sudah niatkan untuk sholat. Jadi kalau kita meninggal antara subuh dengan duhur, maka kita mati syahid karena meninggal menuju ke sholat. Iya naro nasang tomatot tariolo sampai tepet tuh. Yo pwede nasangnya tahu mangkurapangnya sampai tepet tuh dia nasang pajang. Ini tiasa sampai mapet tuh. Iya, sama sekali dia tidak sholat. Nasa nih maka ada cukup, nampak cenga mako nampak jepui nasa selesai. Wah itu masalah itu. Iya, saya sering sampaikan bahwa harus kita sholat. Sesibuk apapun kita kerjakan, separeman apapun orang suruh sholat. Itu ji kuncinya Pak. Kalau ada anak kita satu ji kuncinya suruh sholat. Kalau dia mengatakan tunggu sampai baik baru bisa sholat, saya tidak sepakat. Karena sholat yang membuat orang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Biar preman suruh sholat Pak. Kalau pure mas sampajan namelo si mancing parema taruh di jolok. Iya. Kenapa? Karena kalau sholat itu potensinya menghapuskan dosa. Yang kedua mengangkat derajat. Yang ketiga memberi pahala. Nah kalau kau melakukan dosa, nah tidak ada penghapusan yang kau lakukan, pasti bebannya berat. Tapi kalau kau sholat dan tetap melakukan dosa, maka tetap ada yang kau harapkan. Makanya dari situ ulama-ulama dari dulu dia mengatakan, yang penting masam pajak kok. Iya, itu yang sering saya sampaikan ke jamaah. Yang penting sholat ki. Kalau belum bisa melakukan kebaikan, sholat maki dulu. Nanti sholat itu akan ketika dia membekas, maka dia akan mengajak kita untuk melakukan kebaikan, menghindarkan kita dari maksiat. Ya kodena sempajang agami renungan. Jadi orang yang tidak sholat itu jelas Pak, pasti makan malaikat betami mahainya. Iya. Nah, itu makanya saya bilang sholat ki. Yang penting kita sholat. Senakal apapun anak kita, sejahat apapun kita tetap sholat. Dan insya Allah berkahnya sholat itu Nabi akan membantu kita. Walaupun nanti tidak bisa sempurna. Tapi saya kasih tahu, sholat itu sebenarnya tidak susah Pak. Yang banyak susah itu karena berpikir. Sholat itu kalau menghadirkan Allah itu tidak usah pikirkan, cukup merasakan Allah itu hadir, selesai. Atau cukup merasa disaksikan oleh Allah, itu sudah selesai Pak. Jangan berpikir bagaimana modelnya Allah. Ini yang banyak orang stres. Karena sholat dia pikirkan bagaimana Allah itu tidak pernah dilihat. Oh itu orang stres itu. Orang sholat itu merasakan Allah itu melihat dia. Itu aja kuncinya. Bisa dites Pak. Kita takbir itu Allah melihat kita takbir. Allah mendengarkan kita membaca ayat Al-Quran. Allah melihat kita ruku. Itu merasakan kehadiran Allah, bukan memikirkan Allah. Bedakan ya. Kalau memikirkan Allah pasti kita stres. Karena pikir bagaimana modelnya, di mana tinggal, bagaimana warnanya. Wah itu parah itu. Dalam sholat itu meyakini dilihat oleh Allah, meyakini menghadirkan Allah. Kadang bulu-bulu itu merinding, merasakan kehadirannya. Itu adalah khauf yang dikasihkan oleh Allah. Jadi tidak usah mengatakan bagaimana modelnya, yakin saja disaksikan oleh Allah, selesai. Tidak usah susah. Apalagi kalau jadi makmum Pak, enak sekali. Makanya itu saya tidak mau jadi imam. Kalau jadi imam itu susah. Makanya saya itu kalau imamnya cepat, saya cepat. Kalau imamnya lambat, ya saya ikuti lambat. Kalau cepat, saya cepat. Karena memang untuk diikuti. Nanti kalau ditanya dari kemudian kenapa cepat, saya bilang itu Pak Imam yang cepat. Kau tanya dia. Itu urusannya dia itu. Sama kalau saya ceramah itu Pak tidak pernah keluarkan pendapat pribadi. Saya tidak berani. Saya ngaji ke ulama, beberapa ulama ngaji tasawuf, saya tidak pernah keluarkan pendapat pribadi. Saya tidak pernah mengatakan menurut saya begini. Saya tidak berani. Karena saya tidak mau bertanggung jawab dari kemudian karena pendapat saya.
Saya itu selalu mengatakan menurut Imam Syafi'i begini, menurut Guru Taqi Abdul Rahman Abu Daleh begini. Kenapa saya pakai itu? Supaya nanti kalau ditanya kenapa pendapatmu begini, saya bilang tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang. Kan begitu. Sama aja kalau ada kepala dinas, Pak, turun membawakan sambutan. Kenapa kau bilang begini? Ya Pak Wali Kota yang bilang. Tanya dia. Kan lepas dia kan. Sama aja dengan saya. Nanti kalau ditanya kenapa begini pendapatmu, ya itu saya ikuti pendapatnya Imam Syafi'i, tanya Imam Syafi'i di sana. Sudah. Itu kan makanya pendapat ulama itu kita penceramah ini cuma memindahkan saja, Pak. Makanya jangan katakan ustaz itu pintar, tidak pintar, cuma kasih pindah-pindah itu. Iya, sama aja dengan penjual kopi di warkop toh, ada yang mengantar kopi, ada yang buat kopi. Yang buat kopi itu yang meramu. Kalau kopinya terlalu pahit, jangan marahi pengantarnya, marahi yang bikin. Kan begitu. Ustaz itu pengantar kopi. Jadi saya itu pengantar pendapat. Jauh-jauh saya datang dari Sidrap hanya menyampaikan pendapat ulama, tidak pernah menyampaikan pendapat pribadi. Iya, nanti kalau ditanya dari kemudian kenapa pakai ini, itu Imam Syafi'i bilang, selesai. Makanya saya itu tidak pernah pusing, Pak, kalau ceramah, karena bukan pendapat saya yang saya pakai. Kalaupun nanti ditanya mana yang kita pakai, oh saya pakai ini. Nah begitu. Saya pakai pendapat ini karena dalam Islam itu Pak ada namanya kajian Islam, ada sikap hukum, ada hukum Islam. Dari 10 pendapat kita ambil satu. Sama saya, sentuhan kulit istri itu saya pakai batal wudhu. Jadi kalau saya menyentuh istri kalau sudah berwudu tanpa pelapis, saya pakai batal. Saya pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Karena istri itu bukan muhrim, Pak. Kalau Syafi'i bukan muhrim. Karena mahram itu 2 syaratnya, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Nah istri itu dinikahi dan digauli. Nah, begitu. Syaratnya muhrim apa? Tidak boleh dinikahi toh. Yang kedua tidak boleh digauli. Siapa yang masuk muhrim? Anak, ibu, saudara itu kan masuk muhrim semua. Karena dia tidak bisa dinikahi dan tidak boleh digauli. Nah istri dinikahi dan digauli toh. Makanya dia bukan muhrim. Tapi dia adalah hakut tamlik, orang lain yang dimiliki. Jadi istri itu hak pakai, Pak, bukan hak milik. Jangan tersinggung, Bu. Iya, hak pakai. Jadi istri itu memang tidak. Makanya kalau ada mengatakan sayang kita saling memiliki, oh tidak, salah itu. Iya, istri itu dimiliki oleh suami, makanya dia menjadi tawanan istilahnya. Hanya disebut hakut tamlik, hak pakai. Sama dengan handphone. Handphone itu kan dibeli, makanya suami punya hak menggunakan. HP itu miliknya suami, tapi HP tidak memiliki kita, tapi kita memiliki HP. Kan begitu toh? Dari situlah sehingga istri tidak bisa mengucapkan kata talak ke suaminya, tidak bisa berlaku. Tidak bisa berlaku itu kata talak kalau istri dan bilang, biar cungkir balik bilang, kau talak, kau talak, kau talak, kau talak, kau tidak bakalan jatuh. Biar cungkir balik di tangga mengatakan saya talak, kau tidak bisa berlaku. Nanti bisa berlaku talak ketika dia masuk ke pengadilan agama, melapor ke pengadilan, kemudian pengadilan yang mewakilkan untuk menjatuhkan talak baru bisa berlaku. Kalau dia yang bilang kau talak, kau tidak bakalan. Tapi kalau suami ngomong 1 kali saja itu bisa berlaku. Kan begitu. Makanya, tapi ibu-ibu jangan marah ya. Itulah sehingga Imam Syafi'i mengatakan istri itu bukan mahram. Makanya ketika sentuhan batal. Itu rasional sekali itu, Pak. Tapi ada kan ulama yang tidak pakai itu. Sama kalau Syafi'i, yang penting baku sentuhan batal wudhu. Itu kan masalah kalau di Bontang ini cocok karena saf perempuan ada pembatasnya. Tempat wudhu perempuan ada, tempat wudhu laki-laki beda. Pintu masuk masjid terpisah. Safnya juga tidak baku campur. Kemudian di dalam sholat tidak pernah orang berputar. Tidak sama kalau pergi ke tanah suci.
Kalau mau dibawa ke tanah suci mazhabnya Syafi'i, kesentuhan perempuan laki-laki batal wudu, insya Allah kita tidak haji dan pulang. Datang saja ke tanah suci berwudu baru pulang. Karena tidak tinggalkan tawaf itu, masuk ke tempat wudu, keluar tabrakan, batal lagi, masuk lagi tuh. Baru berputar satu kali tuh batal lagi tuh, ulang lagi. Kalau mazhabnya Syafi'i kan begitu. Makanya kalau kita pakai fikih Pak, tidak usah berdebat terlalu panjang. Katakan saja, oh ini pendapat Syafi'i, ini pendapat Imam Malik, ini yang saya pakai, ini yang kau pakai. Selesai, kita tidak berdebat nih. Yang banyak masalah karena satu pendapat dia tahu, baru dia bilang ini yang paling benar. Wah, itu jadi masalah. Sehingga cuma tata cara sholatnya dibilang benar. Allahu Akbar. Tadi saya buka ada di Facebook itu orang sholat di Masjid Nabawi kayaknya itu. 4 makmum di belakangnya tidak ada yang sama-sama gerakannya. Imamnya begini caranya bersedekap, makmum yang ada di belakangnya begini, yang di sampingnya begini, yang di sampingnya lagi begini. Saya bilang ini sudah nampak 4 orang di belakang imam tidak ada yang sama. Itu kayak begitu. Kalau orang paham itu Pak tidak stres. Yang banyak ini sekarang karena ngaji satu kitab baru menyalahkan orang. Oh itu fatal itu. Nah ini yang sanukan. Makanya hati-hati. Banyak itu Pak. Termasuk kan begini, sentuhan. Yang kedua menyentuh kemaluan. Kan itu jadi masalah. Syafi'i kan mengatakan kalau orang menyentuh kemaluan tanpa pelapis itu batal wudu. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Kalau ada syahwat batal, kalau tidak ada syahwat tidak masalah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak masalah. Kenapa berbeda? Kan ada anak muda, orang tua dari gunung Arab Badui. Tanya ke Nabi, kalau saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian mau sholat, apakah saya harus berwudu? Nabi mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuhmu yang lain. Kemaluan itu kan sama dengan telinga, nempel juga toh. Kau sentuh itu sama-sama, tidak usah. Begitu. Dan itu jawabannya Rasulullah. Dan itu hadisnya sahih Pak. Cuma dia hadis ahad. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi berselang 29 hari dalam ilmu mustalah al-hadis, ada orang anak muda 3 orang datang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis kemudian kamu sholat, apakah kami harus berwudu? Nabi mengatakan berwudulah kalian semua. Disuruh berwudu. Berwudulah kalian semua. Makanya 2 hadis ini berbeda. Imam Syafi'i mengatakan ini yang ngomong orang tua bilang tidak apa-apa, jangan pakai hadisnya. Karena orang tua itu 2 penyakitnya, tuli-tuli dan pelupa. Siapa tahu Nabi bilang batal baru dia bilang tidak. Tidak ada juga saksinya. Cuma yang kedua ini anak muda 3, pasti ingatannya kuat dan ada saksinya. Makanya Imam Syafi'i pakai batal wudunya. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Yang orang tua tidak apa-apa, anak muda batal. Berarti keadaannya. Kalau orang tua pegang kemaluannya itu pasti tidak ada syahwat. Mungkin gatal gitu nagaru itu tidak apa-apa. Tapi kalau anak muda pegang pasti ada syahwatnya, makanya batal. Jadi bukan menyentuhnya membatalkan, tapi syahwat ketika menyentuhnya. Makanya saat 2 hadis 3 pendapat. Ini parah ini Pak kalau kita tidak anukan. Kan memang mengatakan ada hadisnya, betul ada hadisnya. Tapi ulama berbeda dalam penetapannya. Nah, ini makanya kaidah agama begitu. Saya kan ambil yang simpel aja. Ini ulama-ulama kita itu parah itu Pak, apalagi kalau belum masuk tasawuf, wah itu parah. Jadi ulama fikih baru ulama fikih. Termasuk ada beberapa masalah itu. Masjid kayak masjid kita ini ternyata masjid amal bakti Pancasila, itu masjidnya Pak Soeharto. Masjid yang terbuat dari bata merah itu kan jadi masalah kalau Syafi'i, karena dia tercampur dengan tanah yang ada najisnya. Bata merah itu kan tanah itu bercampur dengan najis, dan itu tidak bisa dijamin bersih. Makanya ketika ada benda yang bercampur dengan najis kemudian ditempel di masjid, maka dia menjadi mutanajis. Benda yang mutanajis itu tidak dipakai sholat.
Ini masalah. Itu makanya masjid yang batu merah begini, wah itu jadi masalah. Kalau Syafi'i mutlak, pendapat klasik itu. Tapi kan Abu Hanifah mengatakan kalau ada najis sudah dibakar, itu hilang najisnya. Nah batu merah itu kan dibakar baru dipakai. Kan begitu. Dia mengatakan selesai sudah. Makanya ulama kita dari dulu itu sudah berbeda. Cuma ini perbedaan harus dikasih tahu semua masyarakat supaya tidak bingung kalau menemukan pendapat. Sama dengan Syafi'i, kenapa kunut subuh? Imam Abu Hanifah tidak kunut. Imam Syafi'i itu alasannya cuma satu, dan itu masuk akal sekali. Apa alasannya Imam Syafi'i? Kau mengatakan hadisnya lama, kau mengatakan hadisnya sahih. Bukan itu yang dipermasalahkan. Imam Syafi'i cuma bilang sesuatu yang pernah dilakukan Nabi walau hanya sekali, maka dia sunnah selamanya. Dan kunut subuh Nabi pernah lakukan. Selesai, itu aja dalilnya kan. Makanya siram kuburan, Nabi pernah menyiram kuburan anaknya, berarti pernah dia lakukan satu kali, maka dia sunnah selamanya sampai yaumil kiamah. Imam Syafi'i mengatakan karena Nabi pernah kunut subuh dan tidak setelah Nabi kunut subuh berarti pernah dia lakukan sesuatu yang pernah Nabi lakukan, maka dia sunnah selamanya. Selesai, itu aja Pak. Tapi ketika dia menjadi imam di masjidnya Abu Hanifah di Irak, dia tidak kunut. Ditanya sama muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, kenapa tidak kunut? Nah kami tunggu kau kunut. Imam Syafi'i bilang, saya tidak kunut karena saya jadi imam di masjidnya Abu Hanifah. Nah Abu Hanifah tidak kunut. Di depan sana ada kuburannya, yang ikut di belakang saya muridnya Abu Hanifah. Saya sungguh tidak beradab kalau saya kunut di jamaah yang memang tidak kunut. Itu Imam Syafi'i Pak. Padahal dia memfatwakan untuk kunut. Tapi dia tidak kunut gara-gara menghargai orang yang ada di situ. Kita kadang ada orang mentang-mentang Pak, datang langsung tidak kunut, padahal orang di situ kunut. Itu kan begitu. Nah, ini makanya akhlak itu penting dalam ibadah. Kemudian ada hal yang saya ingin sedikit, istilahnya ingin kasih supaya kita bisa amalkan. Apalagi kehidupan sekarang Pak berat. Ibadah sekarang ini kalau kita mau hitung-hitung, aduh jauh. Saya hanya katakan ini untuk teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang terjun di dakwah. Saya itu selalu diwasiatkan oleh mursyid kami. Kemarin silaturahmi dengan Habib wa Makkah. Itu wasiat beliau, setiap saya ketemu itu aja yang dia wasiatkan. Apa pesan beliau? Beliau itu mewasiatkan jangan jalan sendiri nak, bertawassullah, koneksikan dirimu dengan para wali. Makanya para dai ini harus banyak membaca sholawat dan banyak mengirim-ngirim Fatihah kepada para ulama. Guru-guru kita di Asadiyah yang alumni Asadiyah ya kirimkan Fatihah, doakan mereka supaya kita tidak jalan sendiri. Ulama-ulama kita itu kan waliullah, itu benderanya sudah tinggi, makanya menempel saja di situ. Guru Tasa'ada yang di Asadiyah, Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale yang dari Jawa nempel saja ke kiainya, karena ulama itu bisa memberi syafaat. Ya, bukan saja Rasulullah itu bisa memberi syafaat Pak, ulama juga bisa memberi syafaat, para wali itu bisa memberi syafaat. Makanya jangan katakan nanti Rasulullah bisa, tidak. Al-Quran bisa memberi syafaat, anak perempuan bisa memberi syafaat. Itu hadis sahih. Siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu syafaat. Makanya anak perempuan itu saya bikin 2 Pak. Anak pertama itu perempuan, anak kedua perempuan. Karena guru saya sampaikan, usahakan nanti anak pertama, anak kedua kau perempuan, supaya bisa nanti memberi syafaat di yaumil akhir. Itu hadis Nabi. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Nah itu. Makanya yang punya anak laki-laki tidak punya anak perempuan, ya sabar maki. Iya, iya, iya. Itu kalau sudah punya anak perempuan itu luar biasa. Itu bisa memberi syafaat. Makanya Nabi kan berdoa, jadikan umatku banyak dari keturunannya perempuan. Makanya ada hadis mengatakan, walaupun ini diperdebatkan ulama, ada mengatakan hadis hasan, ada mengatakan hadis dhaif,
bahwa tidak akan terjadi kiamat kecuali laki-laki dan perempuan berbanding 1:40. Jadi cik dia roane 40 makun rein apa di kamalino. Sekarang kan 1:7 kan? Dan mengatakan 1:8 ya masih lama. Jadi yang ustaz selalu teriak itu mau dunia kiamat, sudah mau kiamat dekat lagi, ndak usah percaya dulu Pak itu. Kenapa? Saya itu punya kitab ensiklopedia itu. Ternyata ada hadis Nabi, kiamat paling dekat itu ketika 2 binatang sudah hilang. Ada 2 binatang itu kalau sudah tidak ada berarti kiamat sudah dekat. Yang pertama itu kambing. Kalau sudah tidak ada kambing itu betul-betul kiamat sudah dekat. Karena hidup ini sudah tidak diridhoi, diberkahi. Itu kambing Pak, setiap orang akikah dia sembeli kadang 2 ekor, kadang 1 ekor. Anaknya kambing itu cuma kadang 3, tapi kok tidak habis-habis. Kucing biasa kalau melahirkan 5 anaknya, nah tidak pernah disembeli kok bisa habis. Terbatas, kan begitu. Coba berapa anaknya kucing? Kan kadang 5, kadang 7. Kambing itu melahirkan paling tinggi 4. Padahal disembeli setiap orang akikah. Tapi kenapa kambing tidak habis-habis? Selalu ada. Makanya ketika kambing sudah tidak ada, itu tanda itu. Itu hadis. Makanya ndak usah takut dulu Pak selama masih banyak kambing. Itu ndak usah bilang dunia mau kiamat, belum. Itu selama masih banyak kambing. Itu saya pegang itu. Yang kedua unta dengan sapi, selama masih ada itu insya Allah ndak, masih aman. Ketika binatang ini sudah hilang, maka itu kiamat sudah dekat. Bahkan di dalam kitab itu dijelaskan tinggal hitung hari. Kalau 2 binatang ini sudah hilang, itu makanya selama masih ada itu aman. Nggak usah takut bilang mau kiamat ini. Itu masih lama. Kemudian tadi saya mengatakan ada amalan yang saya ingin berikan. Kuncinya begini. Bertawassullah dengan para ulama, koneksikan diri kita dengan para waliullah. Itu koneksikan diri itu dengan mengirimkan suratul Fatihah. Walaupun nanti banyak yang tidak sepakat, tapi saya yakin itu. Saya itu Pak kalau hitungan normal mungkin saya sudah drop. Hitungan normal saya sudah 3 bulan maulid. Saya lihat jadwal tadi di mobil itu masih ada sekitar 20-an lebih. Masih ada 28 jadwal maulid. Itu sebelum masuk Rajab. Saya itu kalau hitungan normal itu sudah drop. Karena tidak pernah istirahat. Tapi saya cuma dikasih tahu, koneksikan dirimu dengan para wali, kirimkan Fatihah para ulama itu, kirimkan Fatihah Rasulullah dan para nabi. Kemudian perbaiki zikir la ilaha illallah itu supaya itu jasadmu dengan ruhmu bisa terpelihara. Karena orang itu kelelahan Pak bukan karena fisik, tapi itu ruh. Makanya orang-orang yang sering beraktivitas ini baca la ilaha illallah. Saya dikasih amalan itu baca la ilaha illallah 100 kali. Walaupun tidurnya hanya 5 menit, kalau sudah baca 100 kali kemudian tidur, maka insya Allah bangun itu sudah fit kembali. Itu aman itu. Jadi baca la ilaha illallah 100 kali saja. Jadi biar tidurnya 1 menit. Kalau misalnya tidur sudah sampai 100, baringkan badan. Istilahnya baring biar duduk begini, kemudian kita tidur sejenak. Biar 5 menit bangun sudah. Itu sudah cukup. Itu tidurnya ulama begitu, tapi susah Pak. Kalau kita tidak telatenkan. Apalagi kalau zikirnya tidak koneksi. Banyak baca la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha itu jadi masalah. Itu sama burung beo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tidak masalah itu. Makanya kalau zikir itu la ilaha illallah itu dikunci memang. La ilaha illallah itu masukkan. Itu di tarekat itu ditarik dari pusar itu ke ubun-ubun, baru kasih masuk di sebelah kanan, baru tarik ke kiri. Makanya kan kalau tarekat itu ada yang bergerak, la ilaha illallah. Ini diikuti, la ilaha illallah. Itu kan ditarik naik, masuk ke kanan, baru bawa ke kiri. Jadi la ilaha illallah itu masuk. Baca 100.
Cuma ada juga yang kepalanya yang goyang-goyang, la ilaha illallah, itu kalau saya tidak tahu. Itu yang saya kalau zikir ini untuk kalau yang saya pelajari di tarekat itu, tarik napas itu. Ada dua versi Pak, ada yang menarik dari alam. Jadi semua yang ada di alam itu dia tarik supaya dia berzikir. Ada juga cuma dari pusarnya. Tinggal kita pakai yang mana. Yang terakhir saya ingin sampaikan, jangan pernah berhenti belajar. Itu aja kuncinya Pak. Jangan pernah berhenti belajar. Saya sampai hari ini tidak pernah berhenti. Dimanapun saya menemukan ulama, saya selalu minta untuk beri nasihat. Saya kalau ada kuburan, mengatakan ini kuburan, biasanya kuburan para wali, kuburan para ulama, itu saya pasti singgah. Menyempatkan waktu untuk singgah menziarahi. Saya ketemu dengan suriatnya Datuk Kalampayang itu di Tanah Bumbu, itu wasiat beliau. Bahwa dimanapun kau berada nak, kunjungilah ulama baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, kunjungi kuburannya, kau doakan dia, karena kau tidak tahu salah satu di antara mereka mungkin ada yang nanti menarik tanganmu masuk ke dalam surga. Itu aja yang saya yakini Pak. Karena kalau amalan saya yang mau saya pakai masuk surga, oh jauh, tidak bisa. Kalau orang-orang miskin Pak itu bersyukur. Tadi saya ceramah di masjid, saya bilang kalau Anda miskin bersyukurlah, karena hanya orang miskin yang bisa sedekahnya banyak. Orang kaya itu tidak bisa sedekah banyak Pak. Kalau orang miskin itu bisa sedekah banyak. Kalau Bapak punya uang 10.000, Bapak sedekahkan 5.000, berarti 50% hartanya disedekahkan. Kalau orang kaya Pak punya uang 1 miliar, mau dia sedekahkan 50%, 500 juta dia sedekahkan baru bisa. Makanya orang miskin sedekah 5.000, kalau orang kaya nanti 500 juta baru sama. Kalau dia punya uang 1 M, kan begitu. Coba kalau orang miskin, makanya kan agama itu hitung persen tuh, 2,5% zakat. Harta 2,5%. Makanya kalau Bapak punya uang 10.000, orang miskin ada uangnya 10.000, dia sedekahkan 5.000, berarti 50% hartanya dia sedekahkan. Jangan lihat 5.000-nya, lihat nilainya 50%. Kalau orang kaya Pak 1 miliar uangnya, baru dia mau sedekahkan 50% sama orang miskin tadi, berarti 500 juta dia harus sedekahkan baru sama. Adakah orang kaya mau sedekah di masjid 500 juta? Stres itu. Makanya berdoalah supaya jadi miskin, supaya bisa sedekahnya banyak. Ini. Kemudian saya wasiatkan, di sini ada ustaz, saya itu diwasiatkan Guru Taqi Abdul Muin Yusuf kali Sidendreng. Itu saya pakai itu. Yang pertama kalau dipanggil ceramah berangkat sendiri nak. Itu pesan di beliau. Pesan Guru Taqi Muin itu. Saya ambil juga dari Guru Taqi Haji Fathudin Sukara. Makanya dia wasiatkan dulu. Ya kalau kau macarama nak jadi dimu nak joka, aja nung pacio tahu. Itu pesan beliau. Kenapa? Nasabak ya kau pacio kau tahu, cik dimi macarama talu yang kosoki. Betul. Wasiat beliau. Yunda kau macarama, iko mi mak dakwah, tapi pacio kau tahu talu. Apa tu nung kosoki panitia na cik dimi mak dakwah? Ni kada melo tanggung jawab ki romato ko surimondri ko di masigi na pakai tahu ko mana tuh tanggungin nak. Itu makanya saya itu selalu berangkat sendiri. Istri saya nak kasih ikut. Yang kedua pesan na Guru ta iko bawai baramu nak. Aja na tahu makar ko baramu. Kau yang bawa. Karena orang yang membawa barangnya lebih mudah tawadu dibanding dibawakan barangnya. Iya. Kami gak tahu Pak Ustaz itu namo sandala ne wicang atau namo kacamata ne bawa atau namo tasan ne totong atau iya. Oh itu sudah parah itu. Yang ketiga pesan Guru ta, kalau diundang ceramah jangan pernah bicarakan amplopnya. Jadi saya itu kalau orang tanyakan amplop, saya langsung angkat tangan, tidak bisa. Ada beberapa masjid itu saya sudah corek garis merah karena dia bicarakan amplop. Ada beberapa masjid di daerah timur itu saya tidak ambil. Kalau ini langsung memang saya garis itu. Kenapa? Itu bicara amplop. Karena pasti kita tidak bisa dakwah dengan sempurna Pak. Kalau sudah dikasih tahu sekian ngisinya, itu baru kita mau salam sudah setan itu bisi sekian nanti kau dapat. Oh itu jadi masalah. Makanya saya itu kalau jalan selalu bawa uang dan tidak pernah tahu berapa jumlahnya. Saya itu sudah ultimatum istri.
Saya kasih tahu, kita menikah, semua rezeki yang dikasih orang kau yang buka, jangan saya yang buka. Tapi jangan pernah kasih tahu saya berapa isinya. Kalau kau buka kasih tahu, maka kita akan cerai. Dia rahasiakan betul itu. Biar ibunya tanya itu, dia bilang tidak tahu, tidak aku tahu berapa. Karena memang saya sudah ultimatum. Karena kapan kita tahu sekian isinya, kalau dipanggil lagi pasti muncul lagi setan itu bilang sekian di situ, sudah muncul terus itu. Makanya ustaz-ustaz yang hadir di sini, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, bisa mengamalkan itu. Jangan pernah buka amplopnya kalau dikasih amplop. Saya itu di rumah punya tempat memang khusus kotak, jadi setiap itu dia masukkan di situ. Kalau saya butuh baru dia buka. Tidak pernah tahu berapa. Makanya kalau orang tanyakan itu, saya bilang angkat tangan, saya tidak tahu. Itu saya tidak mau tahu itu berapa, karena itu akan mempengaruhi. Sama aja dengan Pak Imam, kalau pergi baca doa salama, baca doa berialah, nah uangnya 20.000, nah lipa orang paling ambil aja 20.000 jala misalnya, doanya pendek. Nggak begitu, iya. Mestinya kan masukkan ke amplop, jangan tahu berapa nilainya. Itu kan nanti Allah yang cukupkan, tidak usah buka berapa, supaya tidak mempengaruhi ini. Sama kalau ustaz pergi khutbah Jumat, nah pulang isi bensin di Pertamina, nah buka, nah bilang 20.000 atau 100.000. Kalau ditelepon itu langsung muncul itu iblis, 100.000 kemarin di sana. Langsung dia bilang tunggu dulu kuliah jadwalku, padahal tidak ada jadwalnya. Cuma karena dia bilang di sana 100. Atau sudah dia ACC, kemudian ada masjid besar menelpon, langsung bilang, "Weh, masjid Jami ini batal khatibnya, bagaimana Ustaz?" Bilang, "Insya Allah," padahal ada jadwalnya. Karena dia tahu di situ sekian, oh itu jangan. Itu. Jadi ini kuncinya Pak. Di dakwah ini susah. Saya terus terang 3 kali mau berhenti ceramah, tapi selalu disuruh jangan berhenti. Bikinkan metode itu. Makanya guru tak selalu mengatakan ajar begini caranya. Saya bilang wah ini berat juga Pak. Makanya saya kasih tahu teman-teman jangan pernah buka itu. Kalau tidak dibuka, apalagi kalau bicara bilang sekian, oh sudah, saya tidak berangkat itu. Ada beberapa masjid itu saya tidak berangkat. Saya batalkan, kasih tahu memang saya tidak berangkat, mohon maaf. Cari lagi penceramah yang lain. Itu aja kuncinya. Makanya saya bilang kalau mau undang ceramah ya undang saja, tidak usah bicarakan itu. Saya itu santai aja Pak. Kalau mau berhenti ceramah gampang. Makanya saya tidak pakai manajemen. Saya tidak punya YouTube itu, apalagi akun-akun. Makanya saya bilang yang viral-viral itu musibah juga itu. Mestinya saya itu tinggal di pondok, tinggal di anu. Kenapa selalu keluar? Itu saya bilang itu musibah juga itu dikasih viral-viral begitu. Saya itu tidak punya akun-akun begitu Pak. Nah, itu hanya jamaah aja yang kayak begini rekam-rekam baru dia share. Itu aja begitu. Tidak mau urus yang begitu-begitu. Kemarin ada yang mengatakan, kenapa ini Ustaz ada iklan buku doa-doa, dia tidak melapor ke kita. Saya bilang kalau kebaikan tidak usah melapor. Tanggung jawabnya sama Allah, bukan tanggung jawabnya saya. Selesai. Itu aja Pak. Tidak usah berat. Hidup ini kan begitu. Iya. Apalagi ini sampai sampaikan kalau imam Pak, mestinya imam itu tidak usah dikasih tahu gajinya berapa. Bikinkan kotak di situ, baru tulis impak untuk imam tarwih, imam rawatib kita. Jadi setiap orang sedekah masukkan ke situ. Jangan panitia buka. Buka saja itu, biarkan dia ambil berapa per bulan itu saja. Tidak usah dianukan. Karena ada juga masalahnya itu Pak kalau digaji. Biasa kalau imamnya tidak datang satu kali langsung jamaah bilang, wah imamnya digaji baru tidak datang. Wah itu jadi masalah Pak. Satu kali tidak datang langsung dipisui 1 bulan. Dia bilang manreba mi gaji siku juta ya lengi mana kemana kau imakutun. Nah itulah sebegitu. Balas 1 kali saja tidak datang ini. Itu jadi masalah juga itu Pak. Makanya tapi tidak jadi sini toh. Itu nak kokoh. Masjid ini kita ini luar biasa Pak. Ini sangat luar biasa. Saya bersyukur melihat masjid seperti ini dikelola dengan baik. Dan saya hanya selalu wasiatkan kalau pengelolaan uang masjid itu harus modern sekarang. Sekarang kan banyak masjid kayak begini. Saya baru di situ tadi AC-nya sudah berhembus. Saya bilang oh ini masjid luar biasa. Makanya kalau orang tidak sholat di sini kelewatan betul. Sini orang sudah lebih bagus anunya, apalagi kalau imamnya bagus bacaannya, oh luar biasa. Karena memang pengaruh itu Pak. Karena kita rata-rata juga itu telinganya juga orang stres itu. Nanti bagus bacaannya imam baru dia mau. Apalagi kalau imamnya mak dandu-dandu, langsung
Maka tuh puji itu. Saya bilang ini juga stres juga nih. Iya, jangan, padahal bacaan itu harus lurus-lurus aja, nggak usah terlalu dilagu-lagukan kalau jadi imam. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Itu tadi, keberkahan hidup itu nyantol ke ulama. Kalau tidak bisa, perbaiki hubungan dengan gurumu, dengan orang tuamu, dengan istrimu. 3 orang ini kau perbaiki, hidupmu sudah berkah. Itu aja kuncinya. Yang tidak punya istri, mohon maaf. Yang punya istri cukup ibunya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.